menginjak acara selanjutnya, yaitu tablik akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Tatang Abdul Nasir. Kepadanya dengan segala hormat waktu dan tetap kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita yang senantiasa mengharapkan cinta beliau meskipun kita belum pernah melihat wajah beliau, tapi kita selalu rindu, kangen itu kan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kekangenan kita dengan diadakannya Isra Mi'raj akan terkabul dengan membacakan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini andai kau tatap wajahmu, dan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Sarang. Ya Rasulullah ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, aku rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Semua ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Hadirin yang saya hormati, di dalam kesempatan ini kita semua bisa berkumpul, alhamdulillah. Sebelum itu
yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah beserta keluarganya. Semoga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, dan semua keluarga Pondok Pesantren yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Para santri, di dalam Isra wal Mi'raj, sebelum saya membicara tentang Isra wal Mi'raj, alangkah baiknya saya beri izin, meminta izin, dan mohon maaf bila perkataan yang akan dikatakan tidak bermakna, karena menurut ilmu nahwu pun kalam itu kan ada lafadz, murakkab, mufid, wadud. Kalamuna lafdul mufidun musnadu wa kilmatul lafdul mufidun mufradun. Kalamuna lafdul mufidun kas taqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Suatu kalam terjadi syarat 4 lafadz. Lafadz itu adalah perkataan. Kalau kita tidak bisa berkata, apa artinya kalam itu? Kalam hati gitu kan? As-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah gitu kan? Setelah kita berbicara, maka pembicaraan itu harus wadu' za'dul labdi dalilan alal, supaya bermakna. Ngapain berbicara kalau tidak bermakna? Hidup tidak bermakna ketika sudah berbicara dan mengandung makna, maka terjadilah mufid. Apa itu mufid? Ma'afada faidatan tammatan bihaitsu yahsulu sukutu minal mutakallimi wa sami alaihi. Mufid itu sempurna, seperti halnya mubtada dan khobar. Seperti halnya laki-laki dengan perempuan. Perempuan adalah sebatas khobar dan laki-laki adalah sebatas mubtada. Maka dari itu laki-laki tidak sempurna kalau tidak ada perempuan, seperti halnya khobar. Seperti halnya mubtada tidak ada khobarnya. Wal khobaru juz'un mutimul faidah kadzabu barun wal ayadi syahida. Khobar itu adalah penyempurna terhadap mubtada. Maka khobar itu adalah perempuan yang menyempurnakan terhadap laki-laki, meskipun jati diri khobar terdapat pada mubtada, seperti halnya perempuan terdapat dari tulang rusuk laki-laki. Betul? Dalam bentuk mufid juga ada istilah syarat dan jawab. Ngapain harus memberikan syarat kalau tidak ada jawaban? Betul? Ketika semuanya sudah hadir perkataan dan mengandung makna, bahkan perkataan tersebut menjadilah suatu mufid, sempurna adanya laki-laki dengan perempuan, maka terjadilah murakkab. Apa itu murakkab? Matarakaba min kalimataini fa'aksar. Sesuatu yang merangkap itu kan, 2 kalimat, makalah terjadilah suatu keturunan yang dinamakan apa? Kalim. Maka ada istilah kalam, kalim, kalimah. Maka
Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menciptakan manusia berpasang-pasang. Seperti halnya Allah menciptakan dunia. Allah menciptakan langit dan bumi. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan siang dan malam, dan banyak lagi yang lain. Ketika Allah menciptakan matahari dan bulan sesuai dengan porosnya, berputar sesuai jalurnya masing-masing. Kita juga sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sirotnya masing-masing, sesuai dengan porosnya masing-masing. Kita sebagai santri, maka kita harus menjalankan posisi kita sebagai santri. Jangan merasa kurang gaul ketika kita tidak bisa jalan-jalan, nongkrong, tidak bisa main Vespa, tidak bisa kebiasaan-kebiasaan orang luar. Tapi justru kita sesuai dengan porosnya, kita sebagai santri, justru gaulnya santri itu bisa mengaji, gaulnya santri itu bisa melaksanakan ibadah. Karena paling besar jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka jihad itu ada jihad asghar dan ada jihad akbar. Ketika Rasulullah pulang dari berperang melawan musuh, orang lain terbantai, ada yang putus lehernya, ada yang putus tangannya. Pulang, gitu kan? Pulang dari perperangan, sahabat gembira. Kata Rasulullah, kalian jangan terlalu bahagia ketika kalian telah memenangkan peperangan, karena ada satu lagi jihad yang harus kita hadapi, yang begitu besar tantangannya. Apa itu? Jihadul akbar. Apa jihadul akbar itu? Jihadul nafsi, melawan hawa nafsu. Ini yang paling sulit, gitu kan? Kita sebagai santri jauh-jauh, ada yang dari Garut, gitu kan? Ada yang dari Gunung Tanjung, gitu kan? Jauh-jauh ke pondok pesantren. Dari mulai pertama kita berangkat, mau tidak mau kita dipaksa kadang. Di sana kita jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, masuk ke pondok pesantren. Di pondok pesantren kurang betah, dilawan. Karena kita punya cita-cita, karena kita pingin sukses. Sukses itu milik semua orang. Sukses itu milik semua orang. Tapi kenapa tidak semua orang pingin memproses menjadi orang sukses? Sukses itu perlu perjuangan. Sukses itu perlu pengorbanan. Seperti halnya cinta butuh dengan pengorbanan. Kalau kita tidak berkorban, apa artinya hidup? Apa artinya cinta kalau tidak ada pengorbanan? Betul kan? Maka kita berangkat ke pondok pesantren, disediakan oleh pesantren ruangan, kelas, kamar, lalu tempat tidurnya, plus dengan bantalnya, tidur empuk, gitu kan, nyaman. Tapi ternyata orang yang belum puas, orang yang belum bisa menguasai hawa nafsu, tidak merasa nyaman di pondok pesantren. Kenapa? Karena memerangi hawa nafsu itu sangat sulit, kata Rasulullah. Ketika seseorang bisa melawan hawa nafsu, insya Allah
kita akan selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pondok pesantren waktu belajar akan tenang belajar, sampai tenangnya ngelalap gitu kan, tidur. Itu udah nikmat gitu kan di pondok pesantren. Meskipun ada segelintir orang saking betahnya gitu kan di pondok pesantren, sampai dia lupa mana komplek pesantren. Akhirnya gitu kan ketemu di LC Lawang Condong. Itu luar biasa. Saking betahnya. Maka para santri di dalam Isra wal Mi'raj kita mengandung hikmah. Kita harus memperbaiki sholat kita, kita harus memperbaiki ibadah kita. Rasulullah itu membawa oleh-oleh hasil perjuangan Gusti Rasul, hasil perjuangan, meskipun hasil perjuangan tersebut tidak semuanya menerima. Ada yang mengatakan sodaqta ya Rasulullah, ada yang tidak. Itu biasa, hidup juga seperti itu. Rasulullah seperti itu, maka umatnya pun udah biasa. Ketika kita punya prinsip, ketika kita punya keputusan, ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biasa. Yang penting kita berada di posisi yang benar. Kenapa Rasulullah sampai diisrokan dan dimi'rajkan? Para hadirin, Rasulullah itu pernah sedih, galau Gusti Rasul. Kenapa Gusti Rasul sampai galau? Karena Rasulullah ditinggalkan oleh seseorang yang begitu disayangi, seseorang yang begitu cantik, seseorang yang selalu bersama menemani perjuangan Rasulullah. Siapa beliau? Siti Khadijah. Ketika Rasulullah ditinggalkan Khadijah, Rasulullah sedih. Tapi tidak seperti sedihnya kita, itu kan. Ditinggalkan pacar udah wah, galaunya luar biasa. Pacar itu bukan sah suami istri. Rasulullah udah menjadi suami istri, ketika ditinggalkan oleh Khadijah, Rasulullah sangat sedih luar biasa. Galau, biasa kan kita juga suka galau gitu kan. Maka Rasulullah refreshing, diajak jalan-jalan oleh Jibril. Muhammad, kita jalan-jalan melihat kekuasaan Allah. Betapa besarnya kekuasaan Allah. Kata Rasulullah, naik apa Jibril? Kita panggil aja himar. Dipanggil himar, himarnya datang. Kumaha himar, seri himar. Beda jeung urang gitu kan. Urang mah dipanggil teh seperada sedih gitu kan. Rek dititah. Himar bahagia gitu kan. Bahagia ketika mau dinaiki Rasulullah. Kenapa himar bahagia? Karena tidak ada yang paling mulia di dunia ini, hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya yang paling mulia. Bahkan di langit pun malaikat rame mengagungkan Rasulullah. Begitu luar biasanya akhlak Rasulullah, begitu bangganya melihat akhlak Rasulullah. Kalau kita, orang tua kita belum bangga gitu kan, udah 5 tahun, udah 6 tahun, apakah orang tua kita sudah bangga? Mu'an, gitu kan? Apakah kita sudah bangga orang tua kita, tetangga kita ketika kita pulang ke rumah? Biasanya kan kalau bahagia itu orang tua, masyarakat menunggu kita. Karena kita itu adalah manusia yang ditunggu-tunggu. Jadi saking bahagianya himar,
Silakan Rasulullah naik ke pundakku. Kata Rasulullah, Himar, kamu jangan tarik-tarik ya, karena saya nggak biasa gitu kan bawa motor Vespa. Kata Himar, tenang ya Rasulullah, saya makhluk yang paling labil. Ketika ada pudunan tidak akan terasa mudunya, ketika ada tanjakan tidak akan terasa tanjakannya. Seperti hanya cinta, meskipun terjadi gelombang-gelombang, kalau kita punya rasa cinta tidak ada. Saking cintanya Himar terhadap Rasulullah, dia berkorban sampai Rasulullah merasa nyaman menunggangi Himar, karena Himar ketika ada tanjakan tidak terasa nanjak, ketika ada pudunan tidak terasa mundur. Beda dengan kita supir, katanya supir profesional, tapi kalau ada belokan terasa beloknya gitu kan. Itu kurang profesional gitu kan. Makanya yang paling profesional adalah apa? Himar itu siapa? Buruk. Oh, buruk salah kita tadi. Buruk gitu kan? Buruk bahagia yang akhirnya buruk sampai kemana? Ke Masjidil Aqsa. Dan di sana Rasulullah turun. Akhirnya Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak dibarengi dengan malaikat Jibril, karena kata malaikat Jibril beda wilayah, beda kekuasaan, gitu kan? Biasanya kalau beda kekuasaan tidak bisa, gitu kan? Akhirnya Rasulullah sendirian bertemu dengan Allah, karena hidup sendiri untuk bertemu dengan seseorang yang aku cintai akan terasa nyaman, beda dengan dibarengi dengan teman, itu kan. Akhirnya Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis pula membawa oleh-oleh. Kalau dari Cikalong oleh-oleh gula, itu kan. Kalau dari Cineam salah. Kalau dari kita selalu membawa oleh-oleh, tapi oleh-oleh nanti cukup sementara, salak sementara, timbel tambah goreng ayam tambah sambal, nikmatnya juga sementara. Kenapa? Karena hidup kita sementara. Tapi Rasulullah membawakan suatu oleh-oleh yang tidak akan lenyap sampai akhir zaman, yaitu sholat. Bahkan makna sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Meskipun kita belum bisa melaksanakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa belum bisa? Buktinya kita suka sholat tapi masih suka maksiat. Buktinya kita suka sholat tapi masih suka membicarakan orang lain, kejelekan orang lain. Meskipun kita suka sholat tapi sering kita masuk kantor pengasuhan. Kita selalu sholat berjamaah, tapi masih sekali kita memakai kerudung yang berwarna-warni. Itu luar biasa. Sholat terus, maksiat terus. Nah ini tidak tahu ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya para hadirin, sholat kita kenapa sampai segampang itu kita melakukan maksiat? Karena sholat itu perlu diresapi, hadirin. Sholat itu perlu dinikmati, bukan dinikmati sampai ketiduran. Sholat itu perlu dinikmati,
Kalau kita bisa sholat kita ketika lagi sholat kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau tidak bisa, kita punya perasaan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa khusyuk, perasaan dilihat oleh Allah, insya Allah sholat itu akan menjadi mendarah daging terhadap kita. Kenapa kamu tidak maksiat? Saya takut, saya malu oleh Allah. Kenapa malu oleh Allah? Saya selalu melaksanakan perintah Allah, tapi kenapa sekarang saya membohonginya? Kita selalu setia menghadap Sang Ilahi. Dalam sehari semalam kita melakukan bertemu dengan Allah 5 kali, tapi kenapa kita masih membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita suka dibohongi orang lain? Kita selalu memberikan harapan, kita selalu memberikan kepastian. Gimana besok jadi. Gimana besok jam berapa datangnya? Jam 7. Sama siapa? Sama orang tua. Datang ke rumah. Ketika datang ke rumah, kita bertemu dengan orang tuanya. Setelah bertemu kita pulang dan kita membawa oleh-oleh kebahagiaan. Rasulullah itu bahagia, tapi kenapa kita mendustakannya? Rasulullah itu bahagia, sampai bahagianya Rasulullah ketika Rasulullah sakaratul maut, Rasulullah hanya berpesan sholat. Maka para hadirin, alhamdulillah, meskipun kita merasa belum sempurna, hakkus sholat adalah khusyuk, hakkus sholat adalah tumaninah. Meskipun belum bisa khusyuk, meskipun belum bisa tumaninah, yang penting kita berusaha. Karena hidup perlu usaha, kesuksesan juga perlu usaha. Bisa punya ilmu hasil usaha, manfaat ilmu itu juga hasil usaha. Kita belajar, tidak ada waktu selain belajar untuk mempunyai ilmu. Dan alhamdulillah kita dibarengi dengan belajar dan belajar, dibarengi dengan taqarrub illallah, melaksanakan tahajud, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sudah malam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.